Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Melisa Permatasari dari BP 17 13 0008 dari jurusan Sistem Informasi dari Universitas Dharma Andalas Padang. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Red Beer, Red Beans Enclair atau saya singkat dengan RBRBA dari mata kuliah Technopreneurship. Tujuan saya mengangkat judul ini adalah supaya orang mendengar judul yang saya buat ini tertarik dan ingin menumbuhkan rasa penasaran untuk mengetahui lebih dalam apa yang dimaksud dengan RBRBA dan apa yang dilakukan dalam proses RBRBA ini. Sebelum masuk ke dalam topik yang ingin saya jelaskan, saya akan menjelaskan sedikit tentang ringkasan dari RBRBA. RBRBA merupakan makanan ringan dengan bahan utama kacang merah. Kacang merah tergolong makanan nabati. Kacang merah merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang populer dan dapat menjadi pengganti daging. Kacang merah kaya akan protein. Di samping itu, kacang merah merupakan sumber karbohidrat, mineral, dan vitamin. Keunggulan kacang merah tersebut adalah bebas kolesterol, sehingga aman dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat. Protein kacang merah dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol LDR, bukan LDR ya, tapi LDL, yang bersifat jahat bagi kesehatan manusia, serta meningkatkan kolesterol yang baik, yaitu kolesterol HDL, baik bagi kesehatan manusia. Target khusus dari RBRBA ini yaitu masyarakat daerah Padang, khususnya daerah kampus, Unida, dan sekitarnya. RBRBA ini merupakan makanan yang bebas bahan pengawet dan juga sehat. Selain itu, metode yang akan kami terapkan pada usaha RBRBA adalah pemasaran jajanan di Padang, khususnya di daerah Universitas Dharma Andalas dan sekitarnya, karena potensi konsumen yang besar dan juga melakukan promosi pada media sosial. Selanjutnya kita masuk ke latar belakang. Kacang merah atau Phaseolus vulgaris L merupakan salah satu jenis kacang-kacangan yang memiliki kandungan pati serta serat yang tinggi. Kandungan serat yang tinggi menyebabkan kacang merah dapat membantu mencegah penyakit jantung koroner. Kacang merah juga memiliki indeks glikemik yang rendah, sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol darah dan risiko timbulnya diabetes. Kacang merah juga mengandung senyawa fenolik yang berperan sebagai antioksidan dalam tubuh. Kacang merah sangat melimpah di Indonesia. Kacang ini mudah dicari. Hal tersebut sesuai dengan data Badan Pusat Statistik 2014 yang menyatakan produksi kacang merah di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 103,376 ton. Kacang merah memiliki kandungan gizi yang sangat baik. Hal ini sangat menguntungkan bagi kesehatan tubuh manusia, apalagi jika diolah secara baik dan benar. Kacang merah kering merupakan sumber protein nabati, karbohidrat kompleks, serat vitamin B, folasin, tiamin, dan masih banyak lainnya. Folasin adalah zat gizi esensial yang mampu mengurangi risiko kerusakan pada pembuluh darah. Di Indonesia, kacang merah biasanya diolah menjadi es krim, sup, tepung, dan yang lainnya. Pengolahan kacang merah menjadi tepung dapat memperpanjang masa simpan kacang merah dan memberikan peluang lebih luas. Tepung kacang merah merupakan hasil penggilingan kacang merah yang telah melalui tahapan pengukusan kemudian dikeringkan. Tepung kacang merah dapat digunakan sebagai campuran berbagai produk seperti roti dan yang lain. Karena itu, perlu diadakan inovasi baru dalam pengolahan kacang merah ini dengan pembuatan produk berbahan kacang merah, yaitu kue kering yang bernama Red Beer, Red Bean Enclair atau saya singkat RBRBA. RBRBA
RBA ini diolah dengan mencampurkan bahan-bahan alami dan aman untuk tubuh. Di sini rumusan masalah ada 3. Yang pertama yaitu bagaimana proses produksi serta metode penjualan yang akan dilakukan. Yang kedua, bagaimana metode pemasaran yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan RBA itu sendiri. Selanjutnya tujuan, yaitu membuat inovasi baru dalam membuat makanan berbahan dasar kacang merah. Yang kedua, mendapatkan keuntungan usaha berkelanjutan. Yang ketiga, mengetahui bahan yang digunakan dalam produksi red beans eclair. Selanjutnya yaitu luaran yang diharapkan. Yang pertama yaitu RBA dapat menjadi solusi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, RBA dapat dijadikan sebagai referensi bagi wirausahawan baru yang ingin memulai berwirausaha. Kegunaannya di sini ada beberapa. Yang pertama, bagi mahasiswa dapat menumbuhkan jiwa bisnis, menambah pengetahuan untuk dapat berinovasi dalam membuat usaha, memiliki keberanian untuk memulai usaha, membantu mahasiswa mewujudkan ide untuk membuka usaha. Kegunaan bagi konsumen itu sendiri, yang pertama yaitu RBA dapat menjadi pilihan makanan sehat dan bergizi tinggi. Yang kedua, menambah pengetahuan akan makanan sehat dan bergizi tinggi. Selanjutnya yaitu gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, deskripsi produk. RBA adalah usaha yang bergerak di bidang pemasaran makanan. Produk ini merupakan kreasi makanan dengan bahan baku kacang merah. Yang kedua yaitu peluang usaha. Produk ini mempunyai prospek usaha yang menjamin karena dalam pasar belum tersedia makanan seperti ini. Oleh karena itu, peluang pasar untuk produk ini cukup tinggi. Yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Kami memasarkan produk kami dengan nama yang unik yang bertujuan untuk menarik perhatian konsumen. Kami melakukan promosi dengan berbagai media dan dengan harga yang terjangkau dan membuat kemasan produk yang menarik. Selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi usaha merupakan kegiatan yang berfungsi untuk mengontrol dan menganalisa kegiatan. Apa saja kekurangan yang ada selama proses berjalannya usaha. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan. Yang pertama, persiapan dan survei pasar. Persiapan dan survei pasar dimulai dengan mempersiapkan tempat dan mengamati siapa yang akan menjadi sasaran penjualan produk. Yang kedua yaitu pengadaan alat dan bahan. Di sini alatnya yang pertama panci, loyang, oven, ada kompor, ada pisau, ada sendok. Dan bahan utama pasti tepung kacang merah. Yang kedua tepung terigu, margarin, garam, ada telur, ada susu, ada gula, dan ada maizena. Sekarang itu masuk ke pembuatan produk. Yang pertama itu pembuatan untuk adonannya. Yang pertama kita campurkan air, margarin, dan garam dalam panci rebus. Rebus hingga mendidih. Yang kedua setelah mendidih, kita matikan apinya dan kita angkat. Masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Selanjutnya, nyalakan api kecil hingga adonan merata dan kalis. Tunggu hingga adonan dingin. Setelah dingin, tambahkan telur. Tuang adonan pada loyang yang telah diolesi margarin tipis, bentuk hingga panjang 5 cm. Selanjutnya, kita masukkan adonan ke dalam oven bersuhu 200 derajat Celcius selama 15 menit. Selanjutnya, apabila sudah matang, angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Yang kedua yaitu pembuatan isi eclair itu sendiri. Yang pertama, kita campurkan susu, gula pasir, dan garam. Kita aduk hingga rata, selanjutnya kita masukkan maizena sampai kental. Masak di atas api kecil hingga mendidih. Selanjutnya, tambahkan kocokan kuning telur, tepung kacang merah, dan margarin sambil tetap dimasak. Setelah selesai, masukkan isian ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya itu pencampuran bahan. Belah adonan eclair tadi, masukkan bahan isian ke dalamnya. Selanjutnya itu penyajian bahan.
Pertama, masukkan kacang merah ke dalam air yang berisi gula. Tunggu 20 menit, lalu angkat kacang tadi dan letakkan ke dalam piring. Ambil eclair yang sudah jadi. Campurkan coklat pencelup yang sudah dilelehkan ke dalam wadah. Celupkan eclair ke dalam wadah tadi. Setelah dicelupkan, letakkan kacang merah ke atas eclair yang sudah dicelup coklat. Red bee siap disajikan. Di sini ada biaya dan jadwal kegiatan. Pertama yaitu jenis pengeluarannya, ada peralatan penunjang. Saya perkirakan ada 4.775. Yang kedua, bahan habis pakai ada 3.385. Ada perjalanannya sekitar 3.300. Yang lain-lain 1.040. Totalnya adalah 12.500. Di sini tabel anggaran yang saya bacakan tadi yaitu tabel anggaran biaya. Yang kedua yaitu tabel jadwal kegiatan. Minggu pertama itu persiapan dan survei pasar. Minggu kedua dan ketiga pembelian alat pendukung produksi. Dan minggu ketiga minggu keempat bulan 1, minggu kedua bulan 2, bulan 3, bulan 4 dan bulan 5 yaitu pencarian bahan baku pembuatan. Selanjutnya ada publikasi dan promosi, produksi dan pemasaran, dan evaluasi. Di sini ada bisnis model kanvas. Yang pertama, key partner. Saya akan meletakkan di warung-warung kecil, di minimarket. Terus saya daftarin ke Gojek. Yang kedua, key resource. Ada peralatannya, ada bahan, ada produk, ada bayar tunai, ada pemiliknya. Yang ketiga yaitu key activity. Ada pengolahan, ada promosi, ada pemasaran. Yang kedua, channelnya itu dari media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter, bisa dari YouTube, bahkan dari blogger maksudnya. Yang selanjutnya yaitu value proposition. Yang pertama, harga yang terjangkau. Yang kedua, kemasan yang menarik. Yang selanjutnya, customer relationship. Bisa melalui online, bisa offline, dan penjualan. Selanjutnya itu customer segment, yaitu masyarakat umum, tapi khususnya masyarakat yang ada di sekitar Universitas Dharma Andalas. Selanjutnya revenue stream, yaitu untuk memperoleh keuntungan. Yang terakhir adalah cost structure. Yang pertama yaitu biaya kemasan, biaya produksi, dan biaya promosi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang salah, ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.